Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Asalina dan juga Wawa. Waalaikumsalam, Kak Yana. Apa kabar Asalina sama Wawa hari ini gimana kabarnya? Wawa sama Asalina gimana kabarnya hari ini? Sehat? Halo. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, baik. Terima kasih Wawa dan juga Salina yang sudah bergabung di pertemuan hari ini. Seperti biasa di hari Jumat sore, kita ketemu lagi bersama Kak Yana dan juga teman-teman yang ada di kelas coding ini. Nah, kebetulan untuk pertemuan hari ini yang bisa hadir itu hanya Wawa dan juga Salina. Tidak apa-apa. Nanti kita akan kembali belajar untuk belajar pemrograman. Begitu ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pembelajaran menggunakan Scratch Junior. Jadi silahkan nanti untuk Wawa dan juga Asalina sambil Kak Yana menjelaskan materinya, silahkan sambil dipersiapkan untuk Scratch Juniornya, kemudian akun Algonovanya. Begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti kalau Kak Yana bilang, mana tangan berdoa? Asalina dan juga Wawa bilang, ini tangan berdoa. Siap ya? Silakan boleh dinyalakan dulu mic-nya Wawa. Oke, silakan boleh nyalakan. Oke, sip. Mana tangan berdoa? Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Wawa dan juga Salina yang sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang keberapa? Ada yang menghitung? Hari ini pertemuan ke-9, betul sekali, betul ya. Pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9, di mana di pertemuan ke-9 ini kita sudah masuk di modul yang ketiga. Oke, nah di modul yang ketiga sampai dengan nanti selesai program kursusnya, teman-teman nanti akan belajar membuat animasi dan juga membuat project games menggunakan Scratch Junior. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk belajar menggunakan Scratch Junior. Nanti, kalau Wawa dan Asalina mau ikut lomba pemrograman, nanti bisa ikutnya yang kategori Coding Night. Nanti nanti proyeknya itu membuat sebuah project di Scratch Junior. Jadi teman-teman, sambil nanti mempersiapkan untuk lombanya, kita sambil belajar menggunakan Scratch Junior. Begitu ya? Oke, nah karena hari ini adalah pertemuan pertama kita menggunakan Scratch Junior, di sini Kak Yana mau menjelaskan untuk proyek pertama kita, yaitu namanya adalah percakapan di kelas. Oke, Kak Yana mau tanya, Kak Yana mau tanya dulu. Kalau di kelas, kira-kira ada siapa saja? Kalau di kelas biasanya ada siapa saja? Ayo, kalau di kelas ini biasanya ada siapa? Ada guru. Ada apa? Kak, maaf suaranya agak Iya, suaranya putus. Oke, sebentar ya, kayak izin dulu sebentar. Bentar ya, kayaknya coba ganti jaringan dulu. Kalau sekarang suara kayaknya jelas?
Iya, tes. Jelas ya? Oke, terima kasih sudah menunggu. Tapi Oke, sip. kayak mental ya kak ya, suaranya. Gimana? Jadi ada suara, oh ini udah. Tadi sih ada suara Kayana, terus ada lanjutannya lagi. Oh, itu ehonya dari perangkatnya punyanya Wawa, Bunda. Oh, Jadi ada backsound punyanya Wawa. Jadi kalau Wawa open mic, nanti suara KNN jadi echo. Gitu ya. oh, Ah. Oke deh, nanti Wawa kalau mau open mic, boleh di mic-nya dinyalakan dulu ya. Sementara KNN matikan dulu ya. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-9, di mana di pertemuan ke-9 ini kita akan membuat project pertama kita menggunakan Scratch Junior. Nah, kalau di dalam kelas teman-teman biasanya ada siapa saja? Kalau di kelas ada siapa aja? Ada ada guru, kemudian siapa lagi? Ada teman-teman atau ada muridnya ya. Oke, nah jadi di dalam kelas itu ada guru dan juga ada muridnya. Nah, nanti karena ini adalah proyek pertama kita akan belajar membuat proyek percakapan di kelas. Oke, nih Kak Yana tunjukkan dulu untuk proyeknya ya. Nanti sebelum kita bikin, nanti akan Kak Yana jelaskan dulu penggunaan Scratch Juniornya. Nah, ini ya. Jadi untuk misi kita yang kesatria itu sudah selesai. Sekarang kita membuat proyeknya itu menggunakan Scratch Junior. Jadi nanti teman-teman dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan terakhir kita akan membuat proyeknya menggunakan Scratch Junior. Nah, karena tema pertemuan hari ini itu adalah percakapan di kelas, jadi untuk background-nya atau gambar lokasinya ini kita tambahkan yang di dalam kelas. Kemudian ini ada karakternya nih. Nah, teman-teman, kalau di Scratch Junior, karakter itu kita sebut sebagai sprite. Oke, karakter itu kita sebut sebagai sprite. Kemudian, untuk latar belakang atau gambar dari lokasinya, ini kita sebut sebagai background. Oke, jadi karakternya itu adalah sprite. Kalau gambar latarnya itu kita sebut sebagai background. Nah, project pertama kita ini nanti kita akan membuat Pak gurunya ini dia memperkenalkan diri dulu. Jadi nanti kita akan menambahkan tulisan biar Pak gurunya ini dia memperkenalkan diri. Kalau Pak gurunya sudah memperkenalkan dirinya, nanti baru dilanjutkan sama muridnya satu persatu. Nah, nanti murid pertama dia akan memperkenalkan dirinya, kemudian murid yang kedua nanti dia akan memperkenalkan dirinya. Oke. Nah, coba diperhatikan ya. Di sini kalau Kak Yana klik bendera hijau, apa yang akan terjadi dengan sprite atau karakter-karakternya ya? Oke, coba teman-teman lihat. Tadi karakter atau sprite-nya munculin tulisan apa saja? Tadi apa aja tuh yang karakternya munculkan? Perkenalkan diri. Belum baca karena belum bisa baca. Perkenalkan diri. Oh, belum. Oh, oke, sorry, oke. Oke, jadi untuk oke Kak Yana jelasin ya. Oke, jadi tadi kalau Kak Yana klik bendera hijau, nanti masing-masing karakternya itu dia akan memperkenalkan dirinya. Oke, Kak Yana klik bendera hijaunya lagi ya. Halo, perkenalkan nama Bapak Pak Yana. Nah, kemudian halo, nama aku Meka. Halo, nama aku Kristabel. Nah, karena ini adalah proyek pertama kita mau bikin proyek sederhana dulu, biar nanti teman-teman terbiasa membuat proyek menggunakan Scratch Juniornya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada, Kak Yana mau menjelaskan dulu untuk tampilan dari Scratch Junior punyanya teman-teman dan juga yang dipakai sama Kak Yana. Jadi Scratch Junior ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk membuat proyek animasi ataupun membuat proyek game.
Oke. Nah, kalau tampilan halaman depannya, nanti kalau ada gambar rumah, silakan teman-teman klik gambar rumahnya. Ya, sebentar ya, punyanya Kak Yana masih loading nih. Nah, nanti setelah kita selesai mengerjakan proyeknya, baru teman-teman baru boleh untuk share screen. Jadi selama mengerjakan proyeknya, tidak perlu di-share screen. Nanti kalau proyeknya sudah selesai, baru boleh di-share screen. Oke. Nah, ini adalah tampilan depan dari Scratch Juniornya. Nah, Kak, kok punyanya Kak Yana banyak banget nih yang kotak-kotak gambarnya, sedangkan yang aku belum ada. Nah, ini adalah project-project yang sudah pernah Kak Yana buat sama teman-teman di kelas yang lainnya. Jadi nanti, kalau Wawa sama Asalina sudah membuat proyeknya, jangan lupa untuk disimpan. Biar nanti proyeknya itu bisa tersimpan di aplikasi Scratch Juniornya masing-masing. Gitu ya. Oke, di sini ada tanda plus. Silahkan coba Wawa sama Asalina diklik tanda plusnya. Nah, kalau tanda plus yang tadi, kita gunakan untuk menambahkan atau membuat proyek yang baru. Jadi setiap kita akan membuat proyek yang baru, silakan Wawa dan juga Asalina klik tanda plusnya. Oke, tampilannya sudah sama seperti punya Kak Yana. Sudah sama? Sudah sama ya? Oke deh, kalau sudah sama, Ya. Kak Yana akan jelaskan untuk apa saja yang ada pada Scratch-nya. Teman-teman, jadi kalau karakter yang ada pada Scratch itu kita sebutnya sebagai sprite. Oke? Misalnya nanti gini, coba Wawa sama Asalina tambahkan sprite ikan. Berarti Wawa sama Asalina harus menambahkan karakter ikannya. Kemudian kita lihat pada sisi sebelah kiri, ini adalah tempat untuk menambahkan sprite atau karakternya. Nah, sekarang coba Asalina sama Wawa klik tanda plus yang ada di sisi sebelah kiri. Diklik. Nah, tanda plus ini akan untuk menambahkan sprite-nya. Coba Asalina sama Wawa lihat sampai ke bawah. Nah, banyak ya? Nah, nanti ini adalah karakter atau sprite yang nanti bisa Wawa sama Asalina gunakan. Tinggal kita pilih aja sprite-nya mau yang mana, kemudian nanti klik tanda checklist di pojok kanan atas. Begitu ya. Itu untuk menambahkan sprite-nya. Kemudian, di sisi sebelah kanan, ini ada tanda plus. Nah, kalau tanda plus yang ada di sisi sebelah kanan, ini kita gunakan untuk menambahkan page-nya atau tampilannya. Contohnya seperti ini. Kak, aku mau bikin project, nanti tempatnya itu ada di rumah, ada di taman, sama ada di sekolah. Berarti kita membutuhkan 3 buah page. Oke? Nah, Kak, kalau nambahin background-nya gimana? Nih, Wawa sama Salina di tengah-tengah, tengah atas ini ada kotak gambar pemandangan, coba diklik. Kotak gambar pemandangannya coba diklik. Nah, ini adalah background-nya atau latar belakang yang nanti bisa Wawa sama Salina gunakan. Misalnya, Kak, aku mau bikin project, temanya itu adalah di pantai. Nah, lagi liburan di pantai. Nanti Wawa sama Salina tinggal pilih aja background sesuai dengan temanya. Oke? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada? Oke, kalau belum ada, sekarang kita masuk ke programnya, teman-teman. Nah, di yang Kak Yana lingkarin ini, yang ada 5 kotak warna-warni, ini kita sebut sebagai palet program. Kak, palet program itu apa? Ini adalah kumpulan dari program yang bisa nanti kita gunakan. Oke, coba sekarang Asalina sama Wawa klik dulu yang warna kuningnya.
Nah, blok yang warna kuning ini adalah blok program yang kita gunakan untuk memulai proyeknya. Coba, kalau Asalina sama Wawa pengen tahu nama blok yang warna kuning di sini, coba bloknya diklik. Bloknya diklik nanti akan muncul tulisan. Diklik, ditahan, nanti muncul tulisan. Oke? Nanti kalau pengen tahu nama blok programnya, tinggal diklik, nanti akan muncul tulisannya. Yang pertama ada start on green flag. Berarti nanti proyeknya itu akan dimulai ketika kita mengklik bendera hijau. Kemudian ada yang namanya start on tab. Berarti nanti proyeknya ini akan dimulai ketika kita mengklik atau ketika kita men-tap. Kemudian ada start on bump. Ini adalah dia akan memulai kalau dia saling bertabrakan. Bump itu saling bertabrakan atau saling sentuh. Kemudian ada yang ini nih, gambar amplop. Gambar amplopnya ada dua, yang terbuka sama tertutup. Amplop itu dia akan mengirimkan pesan dan juga menerima pesan. Coba Kak Ena pengen tanya, kalau yang mengirimkan pesan, amplopnya tertutup atau terbuka kalau mengirim? Ngirim yang mana? Kalau ngirim terbuka apa tertutup amplopnya? Tutup. Tertutup, betul. Kalau yang mengirimkan itu tertutup, berarti yang menerima itu amplopnya kalau menerima itu Buka. terbuka. Nah, nanti kita bisa gunakan blok program ini untuk mengirimkan dan juga menerima amplopnya atau pesan. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan tidak untuk yang warna kuning? Tidak ada? Oke. Sekarang ke yang warna biru. Coba diklik warna biru, gambar panahnya arah kanan. Nah, kalau yang warna biru ini blok programnya namanya Move. Apa namanya? Move. Move itu kita gunakan biar sprite atau karakternya itu bisa bergerak. Nah, coba nih. Kita lihat. Allahu Akbar. Kita lihat blok program move-nya ya. Ini ada tanda panah ke kanan, move right. Panah ke kiri, move left. Ke atas, move up. Kalau panahnya ke bawah, untuk bergerak ke bawah. Kalau yang tanda panahnya itu melingkar ke arah kanan, itu untuk berputar ke arah kanan. Kalau berputarnya ke arah kiri, berarti dia untuk berputar ke arah kiri. Kalau yang tanda panahnya ke atas turun lagi ke bawah, namanya hop, untuk loncat. Dan yang terakhir ini adalah go home. Go home itu untuk apa, Kak? Untuk mengembalikan sprite-nya ke posisi semula. Oke? Untuk blok yang warna biru ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, satu lagi nih. Sekarang blok yang warna ungu. Blok yang warna ungu ini adalah blok program tampilan. Oke, atau blok program looks atau tampilan. Blok program looks ini bisa kita gunakan untuk apa saja, Kak? Nih, yang pertama ada blok program say. Nah, ini adalah blok program yang kita gunakan biar sprite atau karakternya itu bisa berbicara. Kemudian yang selanjutnya ada grow. Grow ini kita gunakan untuk memperbesar ukuran. Kak, sprite akunya kekecilan, aku mau dibesarin. Tambahin blok program grow. Kemudian ada shrink. Shrink ini adalah blok program untuk memperkecil ukuran. Kalau grow memperbesar, kalau shrink memperkecil. Kemudian selanjutnya ada reset size. Kalau grow untuk memperbesar ukuran, shrink memperkecil ukuran, kalau reset size untuk mengembalikan ke ukuran semula.
Oke. Kemudian ini nih, ada blok program hide yang ada gambar orang tapi nggak ada warnanya. Ini fungsinya adalah untuk apa? Menyembunyikan. Misalnya, Kak, nanti sprite-nya mau aku sembunyikan. Tinggal tambahkan blok program hide. Kalau hide itu untuk menyembunyikan, yang sisi sebelah kanannya itu show. Kebalikannya dari hide. Kalau hide menyembunyikan, kalau show berarti apa? Menampilkan. Betul. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Sudah siap kita bikin projectnya? Kalau sudah siap, boleh diangkat jempolnya? Siap ya? Oke, sip. Sekarang, tadi sprite atau karakternya ada siapa saja tadi? Masih ingat di contoh yang Kak Yana tunjukkan? Ada siapa saja tadi? Ada siapa aja tadi yang Pak Guru. Kemudian siapa lagi? murid? Murid. Muridnya tadi ada berapa? Bukannya Dua. Ada 2. Berarti Wawa sama Salina harus menambahkan 3 buah karakter. Nah, di sini ada spriting nih. Spritingnya ini nggak akan kita gunakan. Kak, cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya gini nih. Si sprite yang mau kita hapus, kita klik sambil ditahan. Diklik sambil ditahan, sampai muncul tanda X, X-nya baru kita klik. Nah, bisa menghapusnya? Nah, gitu ya. Kalau nanti kita mau menghapus sprite-nya tinggal kayak gitu. Nah, sekarang silahkan Wawa sama Salina tambahkan sprite-nya. Di sisi sebelah kiri, tanda plusnya silahkan diklik. Kakak mau pakai yang ini? Nah, silahkan ya. Ya, Mau Iya. pakai Kakak Pak yang Guru kan atau tadi mau pakai Ibu Guru juga boleh. kan? Nah, Oke, silahkan boleh bebas ya. Mau Pak Guru atau mau Ibu Guru juga boleh. iya. murid. Klik. Misalnya pakai ini nih. Oke, tambah Pakai ini. Pak Guru. Mau pakai siapa? Nah, Nah, mau siapa? kalau sudah Keluar diklik, teman-teman lihat di pojok kanan atas ada tanda checklist, silahkan diklik tanda checklistnya. Harus sesuai dengan itu dulu. ada 3 objek, nggak mesti orang. Nih, Berapa bentar itu? mama nanya sama Kak Yana. Oke, nah ini sprite yang Kak pertama. Yana, 3 sprite-nya, 3 sprite berarti nggak mesti karakter orang kan? Misalnya dia mau pakai gambar hewan, sprite hewan, boleh. Oh, kalau untuk yang ini kita pakai dulu yang orang dulu, Bunda. Nanti kalau Oh Wawa iya, mau oke. berkreasi setelah ini juga boleh. Oke, sip. Ini kan Oke. harus yang guru dulu kan. Ah, kok punyanya Kak Ena malah ke close sebentar. Oke, tadi gurunya sudah ditambahkan. Sekarang silakan tambahkan yang muridnya. Muridnya tadi tambahkan 2. Muridnya boleh bebas. Mau yang laki-laki dua-duanya, mau yang perempuan dua-duanya, atau satu laki-laki, satu perempuan juga boleh. Teman-teman nggak perlu khawatir. Nanti kalau sudah selesai bikin projectnya, mau berkreasi sendiri juga boleh. Mau yang mana? Oke, sebentar ya. Scratch Kak nanya ke Force Class. Muridnya ini. Boleh. Ada guru, ada Namanya gurunya 2. Pin. Nah, nanti kita bisa kasih ini ya, bisa kasih tulisan biar dia bisa memperkenalkan dirinya. Nanti untuk namanya boleh bebas ya. Sebentar, Kak Yana share screen kembali. Nanti setiap pertemuan kita bikin temanya beda-beda ya. Nanti kalau teman-teman mau berkreasi setelah belajar ini juga boleh. Sebentar, Kak Yana share screen lagi. Terus gimana caranya? Ya, sebentar. Nanti Kak Yana jelasin cara nambahin programnya ya. Ya, sebentar ini backgroundnya dulu. Backgroundnya dulu biar ngepasin nanti. Nah, backgroundnya Oke, dulu. kalau sprite-nya atau karakternya sudah ditambahkan, silakan tambahkan background-nya. Background-nya silakan sesuaikan dengan tema ya. Karena temanya ini adalah percakapan di kelas, jadi Wawa sama Salina silakan gunakan background-nya itu yang gambarnya gambar kelas. Mana?
orangnya. Nah, Ini Kak sih Yana sih. tambahin dulu karakter punyanya Kak Yana, biar nanti kita bikin programnya bareng-bareng. Misalnya Kak Yana mau pakai dua nih, perempuannya dua. Nah, misalnya ini deh. Nah, kalau sudah karakternya, silakan tambahkan backgroundnya. Backgroundnya silakan pilih sesuai dengan temanya ya. Sebentar ini Scratch Kak Yana kenapa ini? Nah, kita tambahkan backgroundnya. Kemudian kalau mau mengatur posisinya, tinggal silahkan digeser-geser aja ke posisi yang pas. Nah, kita geserin. Oke, sudah lengkap sprite sama backgroundnya? Sudah lengkap ya? Oke, sekarang kita bikin programnya. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan program, jangan lupa klik dulu sprite atau karakter yang mau kita program. Yang pertama yang akan kita program itu adalah gurunya. Nah, kita klik dulu sprite gurunya. Nah, di sini kita akan menambahkan program. Nanti Pak gurunya itu akan mulai berbicara kalau kita mengklik bendera hijau. Bendera hijau. Silahkan Asalina sama Wawa klik dulu blok yang warna kuning. Kemudian kita klik bendera hijaunya sambil kita geser ke blok memori. Nah, simpan di sini. Jadi area yang di bawah ini adalah blok program memori. Oke. Nah, kalau kita klik bendera hijaunya, nanti dia akan mulai berbicara atau mengeluarkan tulisan. Kita tambahkan blok program yang warna ungu. Kalau pengen si karakternya itu menampilkan tulisan, berarti kita tambahkan blok program ungunya yang mana? Blok program ungunya yang mana? Kalau pengen menambahkan tulisan, Nih, apa tuh namanya? Diklik bloknya, nanti keluar tulisannya. Tulis namanya. Say. Nah ini ya, yang pertama, ini namanya say. Kita klik, kemudian kita geser. Nah, kalau Scratch Junior, kita bikin atau susun programnya sendiri, Wawa sama Salina. Kalau kemarin kan kita tinggal ngeklik-klik aja atau tinggal kita jalanin. Tapi kalau ini bisa kita rubah. Oke? Sekarang Wawa sama Salina, klik tulisan Hai-nya. Nah, silakan Ayah Bunda boleh dibantu untuk Ya. menambahkan tulisannya ya. mana ya buat Misalnya Tekan yang gini. ini. Halo, Ya, klik. nama Nah, tekan hai. Pindah Bapak ke sini. Pak Frek. Yana. Iya. Nih. Tempelkan ke sini. Yes. Ini Nah, untuk namanya ketik. boleh bebas ya, silakan boleh disesuaikan. Misalnya, Kak, aku punya guru di sekolah namanya misalnya Miss Dewi, Halo. boleh. Saya Halo, nama gurunya siapa? nama Pak gurunya siapa? Boleh Bayu. bebas Ketik. ya. Saya. Oh, Oke, Halo. silakan boleh bukan dibantu. saya Bapaknya. Aira. Oh, nama Pak gurunya lah. Ya, Bapak Irfan. Halo, ketik. Halo, Nama nama Bapak lah. Nama Bapak siapa? eh Kalau teman-teman punya guru di sekolah, boleh. Pak siapa namanya? ini Pak, saya udah ini. kasih nama. Hmm. Pak Budi. Boleh? Oke, nama Bapak Pak Budi. Oke. Iya. Oke. Berarti Nah, Oke, kalau sudah Pak silahkan di-enter Bunda ya, Ayah, boleh di-enter. Di. Nah, Ini oke. BUDI. Halo, nama Bapak Pak Budi gitu. Oke, Oke. enter. Kemudian selanjutnya nanti setelah Pak gurunya itu dia memperkenalkan diri, nanti akan dilanjutkan sama muridnya.
Nah, berarti Pak gurunya ini dia harus mengirimkan pesan biar murid selanjutnya itu bisa berbicara atau menyampaikan perkenalannya. Oke, kalau mau mengirimkan pesan tadi blok programnya, pilih amplop yang mana kalau mau mengirim, terbuka, tertutup kalau Yang tertutup. yang Tertutup. tertutup. Oke, kita masukkan amplop yang tertutup. Oh, untuk tertutup dulu, Kak. Oke. Nah, teman-teman, amplopnya ini bisa kita rubah warnanya. Kita klik segitiga ke bawahnya. Nah, di sini ada beberapa warna amplop yang bisa teman-teman gunakan. Warnanya boleh dipilih bebas. Yang pasti, nanti antara amplop yang dikirimkan harus sama dengan yang diterima. Misalnya amplop yang dikirimkannya warnanya merah. Berarti nanti yang diterima harus merah juga. Oke. Tadi Pak gurunya berbicaranya sekali atau terus-terusan? Pak gurunya sekali. Nah, berarti harus kita stop. Kita klik blok yang warna merah. Silahkan tambahkan, ini ada dua ya. Ada blok N untuk memberhentikan, ada blok repeat untuk mengulangi. Karena Pak gurunya berbicaranya cuma satu kali, kita tambahkan blok program. Nah, begini ya. Oke. Cara baca programnya seperti ini nih. Kita jangan hanya bisa menyusun, tapi kita juga harus bisa baca programnya. Bacanya gini. Ketika kita klik bendera hijau, karakternya akan berbicara, "Halo, nama Bapak Pak Yana." Kemudian, nanti karakternya akan mengirimkan pesan selesai ke sprite selanjutnya. Begitu ya. Dia akan mengirimkan pesan ke sprite selanjutnya. Sampai sini bisa diikutin? Bisa. Oke, sekarang kita masuk ke murid yang selanjutnya. Kalau Pak Guru menerima pesan, berarti muridnya apa? Kalau Pak Guru ngirimin pesan, berarti muridnya Lima. menerima. Oke, kita klik blok yang warna kuning, pilih amplopnya yang terbuka. Nah, kemudian warnanya harus kita samain, Wawa Salina. Tadi Pak Guru ini kan dia ngirimin amplopnya warna merah. Berarti muridnya juga menerima amplop warna merah. Warnanya disesuaikan dengan warna amplop yang Pak Guru terima, yang Pak Guru kirimkan. Oke, kalau misalnya tadi Pak Guru, Kak, Pak Guru tadi amplopnya warna ungu, berarti murid yang pertama amplopnya juga harus warna ungu. Oke, kemudian kita tambahkan blok program say lagi, biar nanti murid yang pertama dia mau memperkenalkan diri. Silahkan boleh dibantu untuk menambahkan tulisannya ya. Misalnya gini, Ini halo, project. nama aku misalnya Wawa. Nah, untuk namanya boleh bebas ya. Kalau teman-teman punya teman di kelas, misalnya pakai namanya juga boleh. Mana ya? Orang kasih namanya asal. Kasih namanya asal. Namanya boleh bebas ya. Kalau teman-teman punya teman di kelas, mau dipakai namanya juga boleh. Kita warna amplopnya. Oke. Nah, namanya boleh diganti ya. Ambil. Dulu, coba. Sekarang Kalau sudah, kita enter. Nah, kemudian setelah murid yang pertama memperkenalkan diri, nanti akan dilanjutkan sama murid yang kedua. Berarti murid yang pertama harus mengirimkan pesan atau tidak? Kalau pengen dilanjutkan sama murid selanjutnya. Harus ngirimin pesan tidak? Biar murid selanjutnya perkenalan diri. Iya. Iya, oke, kita tambahkan lagi amplop yang tertutup. Nah, silakan warna amplopnya juga diganti. Karena amplop yang warna merah tadi sudah digunakan, silakan ganti warna amplopnya. Mau ya tadi. Boleh bebas warna amplopnya. Yang penting, antara amplop yang dikirimkan harus sama dengan amplop yang
terima. Tadi murid yang kedua, dia berbicaranya sekali atau berulang-ulang? Sekali. Sekali. Tambahkan blok yang warna merah. Kita kasih N. Oke. Ini juga Yang sama warna nih, merah itu cara apa, baca Pak? programnya. Ketika kalau tadi kan Pak Guru ketika dia diklik bendera hijau. Tapi kalau murid yang pertama, ketika dia menerima amplop atau menerima pesan warna merah, dia akan memperkenalkan dirinya. Setelah selesai, dia akan mengirimkan pesan dan program akan berhenti. Oh, ya, ya, oke. Oke, bisa diikutin? Kan berhenti. Iya, Nah, udah. N merah yang N ini untuk memberhentikan programnya. Kita lanjutkan ke sprite selanjutnya. Udah ya. Nah, kalau sprite selanjutnya dia akan berbicara ketika apa? Ketika bendera atau ketika menerima pesan? Misalnya Ketika Pak bendera pun menerima pesan. Ketika menerima bendera hijau pesan. diklik atau menerima pesan? Menerima Menerima pesan. pesan. Oke, kita masukkan amplop yang terbuka lagi. Silakan warna amplopnya dirubah sesuai dengan warna amplop yang dikirimkan oleh sprite muridnya. Tadi kan sprite muridnya ini ngiriminnya kalau Kak Yana warna biru. Berarti murid yang kedua, Pak, lihat. dia menerima juga warna biru. Warna amplopnya jangan sampai tertukar ya. Biar apa? Biar nanti sprite-nya itu memperkenalkan dirinya secara bergantian. Warna ungu tadi. Oke. Tambahkan lagi blok yang warna ungu. Silahkan tambahkan say lagi. Jadi bukan itu. Kemudian ganti tulisannya. Nah, ini. Misalnya, Oke. halo, Hah? nama Hah? aku Ashalina. Misalnya. Apanya? Oke, silahkan untuk namanya boleh diganti. Apa? Klik ini, klik yang putih hai ini. Apa? Nah, ketik maaf. Oke. Siapa namanya ini? Yang mana? Yang Boleh. mana? Ini yang ada pertama namanya Mbak siapa? Ini. Aira. Ayah. Hmm. Namaku Aira. Namaku. Yang ini bisa. Wah. Klik dari awal. Oke. Nanti kalau Wawa sama Salina mau nambahin lagi sprite, muridnya juga boleh. Dia habis ini dia mengirim Surat. Oke. Iya. Kalau sudah selesai, Kak Ena mau tanya, setelah murid yang terakhir ini, ada yang memperkenalkan diri lagi tidak? Tidak. Tidak. Berarti dia perlu mengirimkan pesan atau tidak? Kalau sudah habis karakternya. Tidak perlu ya, karena semua sprite-nya sudah memperkenalkan diri. Berarti silakan Wawa sama Salina tambahkan blok program N. Nah, oke. Kalau sprite yang memperkenalkan dirinya sudah habis, kita langsung kasih blok program N. Tapi kalau misalnya Wawa sama Salina nambahkan sprite satu lagi, nanti jangan pakai N dulu. Tapi pakai amplop, baru kita pakai N. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Bisa diikutin? Bisa. Benar bisa. Sekarang kita simpan dulu programnya ya. Lihat di pojok kanan atas. Pojok kanan atas ada blok yang warna kuning, silahkan diklik. Nah, silahkan Asalina sama Wawa kasih nama proyeknya. Misalnya proyeknya adalah perkenalan di kelas atau apa boleh bebas. Bentar ya. Ini tadi. Di pojok kanan atas ada blok yang warna kuning, silahkan diklik. Nanti tampilannya seperti punya Kak Yana. Baru Wawa sama Salina tambahkan nama file atau nama proyeknya. Warnanya salah. Tadi kita yang pertama warna ungu. Coba ini. Ini ke Pak Gurunya. Nah, Pak Gurunya kan ini warna Nah, ungu. kalau sudah, silahkan diklik tanda checklistnya. Ungu juga. Nah, blok proyeknya ini sudah selesai.
Nanti kalau di rumah teman-teman mau bikin yang baru lagi juga boleh. Warna apa? Harus Oke. ganti warnanya. Nah, sekarang kalau pengen tampilannya penuh atau tampilan layarnya itu penuh, Asalina sama Wawa klik yang full screen ini nih, yang Kak Yana lingkarin. Yang Kak Yana lingkarin silahkan diklik yang full screen-nya. Oke, tujuh Nah, nanti screen. tampilannya itu dia akan full screen atau tampilannya akan penuh. Projectnya belum. Oke, jangan lupa disimpan dulu ya. Simpannya di mana tadi, Kak? Di pojok kanan atas ada blok yang warna kuning, Bunda. Pojok kanan. Kanan atas ya? Nah, Oh, ini ya, diklik. ya. Kemudian Oke. silahkan Wawa sama Salina kasih nama filenya ya, boleh bebas. Apa namanya? Apa? Namanya terserah Kak O. Project Kak O lah. Ya. Misalnya proyek pertamaku, boleh. Baik. Para. Kalau sudah Terserah diberi nama. nama, Terserah nama aja. Ya, kok terserah. Project pertama Kak O. Ya. diklik full screen-nya, biar nanti tampilannya penuh. Nah, Oke. oke, sudah selesai? Nama. Belum nih, tadi Kak O. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Asalina sama Wawa share screen-nya giliran ya. Mau siapa dulu nih? Mau Asalina atau Wawa? Asalina boleh. Silakan boleh dibantu di full screen, Habis. di share screen Yang kan pertama dulu. Abizar. Abizar. Abizar bukannya anak cowok. Ini kan gambarnya cewek. Kalau Oke, Abizar nama coba perempuan. diklik full screen-nya Asalina. Nah, oke, sip. Coba diklik bendera hijaunya. Halo, nama saya Bapak Irfan. Halo, nama aku Ashalina. Halo, nama aku Torik. Oke, sip, bagus. Nanti misalnya kalau Asalina sama Wawa pengen bikin projectnya itu temanya adalah tema keluarga, misalnya. Ya. Itu boleh banget. Nanti tinggal diganti nama-namanya. Oke, terima kasih Asalina. Sudah bagus. Oke, selanjutnya Wawa. Boleh di full screen kan dulu, Wawa? Oke, bentar. Ya, diklik lagi ininya, bendera hijaunya diklik lagi. Halo, nama aku Aira, Pak Budi. Hai, namaku Abiz. Abizarnya rambutnya gondrong. Oke, sudah bagus Asalina dan juga Wawa. Terima kasih. Oke, bagus ya. Sudah bagus semuanya. Sudah bisa bikin proyek pertamanya. Nanti kalau di rumah mau bikin proyek lagi yang baru juga boleh untuk nanti belajar eh, untuk persiapan lombanya ya. Oke, sekarang untuk Wawa sama Salina, Bunda boleh dibantu dulu untuk masuk ke akun belajarnya ya. Silakan masuk ke akun belajarnya. Sebentar, Kaina akan jelasin cara untuk mengerjakan tugasnya. Jadi nanti Ya. setelah kita bikin project, nanti kita kerjakan soal yang ada pada akun belajarnya. Karena pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-9, jadi nanti kita kerjakan yang nomor 9-nya. Oke, Kak Ena share screen kembali ya. Sebentar Kak, ini launching dulu. Nanti ketika masuk kelas sambil disiapkan loginnya ayah bunda ya. Soalnya kalau lewat dari 10 menit, absennya keburu merah. Jadi nanti kalau absennya merah harus Kak Oh ayah ya, manualin. oh iya ya, Ah, oke Kak. sip, Ke-9 ya berarti. betul. Oke, Oke. nah sekarang silahkan Wawa sama Salina kita buka yang nomor 9-nya. Nah, di sini ada Nama. empat soal yang harus Asalina dan juga Wawa kerjakan. Jadi nggak banyak-banyak ya, cuman beberapa soal. Kita klik dulu untuk soal yang nomor 1 ya. Nah, soal yang nomor 1, Asalina sama Wawa harus mengerjakan tipe soalnya itu adalah sebentar. Nah,
di belakang. Kita harus Ada mencocokkan karakternya nggak? atau menjodohkan antara gambar Oke. dan juga namanya. Oke. Nah, nanti Wawa sama Salina tinggal klik, kemudian tarik, hubungkan dengan namanya. Ya, gitu. Begitu ya. Klik, hubungkan dengan namanya. Kemudian, nih, di bagian kanan atas, ini ada tulisan attempt. Kalau sudah selesai mengerjakannya, nanti diklik dulu tanda checklistnya untuk mengecek betul atau salah. Kemudian, masing-masing soal, kesempatan mengerjakannya cuma 2 kali. Jadi kalau 2 kali sudah salah, tidak bisa lagi diperbaiki, tinggal lanjut aja ke soal selanjutnya. Jadi, sebelum mengklik tanda checklistnya, silahkan Wawa sama Salina pastikan dulu jawabannya sudah betul atau tidak. Karena kesempatannya cuma 2 kali. Jadi sebelum kita mengklik tanda checklist hijaunya, kita lihat dulu. Kalau sudah betul, baru di checklist. Oke, itu yang nomor satu. Kemudian untuk yang nomor dua juga sama. Kalau yang nomor dua, Asalina sama Wawa harus menyusun pergerakan dari kesatria dalam menghancurkan esnya. Caranya sama. Ini kalau kita tinggal digeser ke kotak yang di bawah, disusun berdasarkan Urutan. urutan. Oke. Kemudian yang nomor tiga, nah kalau yang nomor tiga, kita harus menyusun karakter sesuai dengan contohnya. Dan yang keempat, kita harus menambahkan karakter atau sprite sesuai dengan contohnya. Di gambar yang pertama, sprite-nya itu ada kucing dan juga perahu. Nah, nanti kita tinggal klik, kita masukkan, dan seterusnya. Oke? Tadi kalau nomor 3 apa Kak? Maaf Kak, tadi kelewat. Kalau yang nomor tiga, sebentar. Nomor tiga ini harus menyusun sprite-nya Hmm. sesuai dengan contoh. Nah, kita Hmm. harus susun ininya apa? Harus susun posisinya sesuai dengan contoh. Oh iya, iya. Oke, Oke, oke. silakan ya. Oke. Ini gimana nih? Yang matiin dulu. Iya. Nomor satu, mencocokkan gambar dan juga namanya. Nomor dua, menyusun kesatria. Nomor tiga, harus menambahkan atau meletakkan karakter sesuai dengan contoh. Dan yang nomor empat, harus mengelompokkan sprite sesuai dengan contoh di kotaknya masing-masing. Gitu ya. Oke, silahkan. Oke, sambil mengerjakan, sambil Kak Ena cek dulu ya. Oke, sip. Kak Yana yang Ya. tulisan sprite dengan gambarnya kok nggak mau dihubungkan ya? Oke, coba Bunda sambil di-share Bunda, biar Kak Ena bantu. Oke, Oke. diklik. Diklik dulu Bunda, diklik dulu. Nah, Ah, baru tarik. Nah, kita nggak mau. Oke, gitu ya. gitu ya. Oke. Oke, kalau Diklik dulu, baru kita tarik. klik dulu, nggak muncul dulu tanda ungunya. Klik dulu. Klik dulu. Klik aja sekali. Nah, baru tarik kembali. Nah, begitu, bagus.
Dipasin dulu, dipasin. Nah, dipasin dulu kalau sudah. Lepas. 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 Cara lepas. Gimana cara lepasnya? Lepas aja. Lah udah ini mouse-nya yang dilepas. Maksudnya mouse-nya yang dilepas. Iya. Nah, gitu loh. Nah, coba diklik ke tanda checklistnya. Udah betul atau enggak? Ada checklist yang begini. Di sini awas membantu. Tutupan tanda checklistnya. Nih, tanda checklistnya. Kita cek jawabannya udah betul. Nah, sip. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 2-nya terbuka. Nah, kalau ini Wawa sama Salina harus menyusun kesatrianya ini kalau mau menghancurkan es, dia geraknya yang mana dulu. Cara mindahinnya klik kemudian geser ke kotaknya. Mana dulu nih? Tekan dulu. Tekan dulu yang mana dia mulai duluan? Ini, Hah? ini. Enggak lah, kan ngancurin es. Esnya berarti belakangan. Berarti ini dulu dong. Yang ada esnya dulu, Bunda. Yang ada esnya dulu. Kan esnya mau kita hancurkan. Oh, Oh ya. Nah, yang es dulu. No, ini. esnya yang ini, esnya yang kedua. Kalau es yang ketiga, kalau es yang kedua kan dia Ulang mau lagi. hancurin. Yang ini. Yang itu dulu. Nah, itu baru es yang kedua. Nah, dia hancur dulu atau jalan dulu? Hancur dulu. Hancur Kalau yang dulu. hancur dulu, kalau mau yang hancur itu yang sebelah pojok kanan. Nah, setelah hancur dia baru bisa jalan. Nah, di checklist. Checklistnya. Coba kita lihat betul atau tidak jawabannya. Klik. Nah, sip Ya. betul. Kalau sudah hijau berarti udah betul ya. Oke. Kalau yang nomor 3, kita harus menyusun Pindahkan. sesuai dengan contohnya. Klik geser, klik geser. Ini. Ya, silakan teman-teman karena waktunya sudah habis. Nanti yang belum selesai mengerjakan soalnya silakan dikerjakan. Nanti sama Kak Yana dicek di tempatnya Kak Yana. Oke, gimana? Seru nggak bikin proyek pakai Scratch-nya? Seru. Ya, nanti Wawa sama Salina boleh bikin proyek lagi di rumah ya. Contohnya misalnya mau bikin perkenalan anggota keluarga, misalnya boleh, Kak, aku punya ibu, ada ayah, sama kakak satu, misalnya adik satu, jadi berlima, boleh. Oke? Oke deh. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak. Tidak ada. Oke deh, kalau tidak ada, nanti selamat berkreasi di rumah ya. Nanti silahkan bikin proyek yang seru-seru lagi. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Oke, Tegak, tegak. silahkan Wawa sama Salina lihat dulu ke kamera. Silahkan berpose. Satu, dua, tiga. Oke, cantik sekali. Oke. Lagi ya, satu kali lagi. Silakan lihat ke kamera lagi. Lihat ke Fosilnya kamera. lebih cantik. Lihat ke kamera saya. Ayo, satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Wawa dan Salina. Proyek pertama kita sudah selesai. Nanti di pertemuan pekan depan kita bikin proyek yang seru-seru lagi dan yang bagus lagi ya. Asalina sama Wawa kalau mau latihan di rumah bikin proyek lagi juga boleh. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Yuk, berdoa dulu ya. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Min, terima kasih Wawa, Salina, Ayah dan Bunda yang sudah mendampingi. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kita bikin proyek yang seru-seru lagi ya. Kak Ayana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah. Terima Dadah, kasih terima kasih. Kak. Sama-sama.